Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktunya teman-teman mau hadir di acara One Pick dan acara ngobras bareng kita. Ya, untuk di sini saya ingin menyampaikan terkait masalah produk Pirelli. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu, anak-anak motor pasti sudah pada tahu Pirelli ini salah satu global brand yang sekarang bekerja sama di Indonesia melalui perusahaan Astra, dan kita pun juga sudah membuat pabrik di Subang. Jadi yang sebelumnya mungkin ada teman-teman yang harus import ban Pirelli sekarang sudah tersedia di Indonesia. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah nggak semua brand Pirelli ini dibuat oleh orang luar, tapi yang Pirelli Indonesia ini sudah murni hasil karya anak bangsa. Jadi di pabrik itu mayoritas 98% isinya orang Indonesia. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri, di Pirelli sendiri, kita coba memaksimalkan jenis-jenis ban yang akan kita produksi di Indonesia. Pirelli terbagi dari 3 tipe, yaitu Angel, Diablo, dan Scorpion. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih 3 item utama ini yang menjadi itemnya Pirelli? Ada yang tahu bedanya Angel, Diablo, sama Scorpion? Nah, kalau enggak, Angel kita produksi konsepnya untuk comfort. Biasanya ini banyak dipakai sama anak-anak touring. Sedangkan kalau yang seri Diablo, kita memang kiblatnya ke high performance. Jadi benchmarknya adalah patokannya itu dari kejuaraan World Superbike. Nah, dari kejuaraan World Superbike kita develop, kita kembangkan untuk sampai ke kalian, ke level end customer, masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa merasakan performanya di World Superbike seperti apa, kalian bisa merasakan. Kita selalu mendevelop produk-produk tersebut sampai akhirnya kita diakui oleh PT ini sebagai official tayarnya di kejuaraan tingkat nasional sama dengan One Pick ini. Terus yang ketiga tipenya itu adalah Scorpion. Scorpion itu kita fokus untuk medan on-off atau lebih spesifiknya ke off-road untuk motocross. Jadi kalau untuk yang sukanya adventure, serinya Scorpion. Jadi sampai dengan dari tahun 2014 sampai sekarang kita sudah memiliki 380 ukuran dari semua tipe tersebut. Dan yang paling terbaru yang kemarin kita baru launching itu di acara Mandalika Racing Series, itu yang untuk mungkin yang teman-teman pakai motor 250 cc sudah bisa beli yang versi lokalnya, nggak perlu harus import dari Jerman lagi, dan harganya pasti lebih terjangkau kayak gitu. Ya, mungkin itu informasi singkat dari saya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai teknis atau apapun, bisa secara langsung saja. Oke, terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk buat Mas Andre dari Pirelli, manajer motorsport untuk Pirelli ya, luar biasa. Ini nanti catatannya banyak. Sekali ngobrol ada 3 poin penting banget pilihan untuk bannya ya. Buat yang lagi ada lewat-lewat juga boleh, silakan kalau ada mau mampir karena informasinya juga penting karena kita sama-sama menggunakan kendaraan bermotor juga ya. Baik, mohon izin selanjutnya bolehkah berbagi informasi, ilmu, pengalaman atau kesan-pesan selama di Palangkaraya juga boleh? Jangan dong, yang berikutnya Mas Andro. Iya. Boleh, silakan. Dari Supervisor Pirelli, GS Astra dan Kayaba, boleh tepuk tangan untuk Mas Sandro Anindra. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Saya Sandro, supervisornya untuk GS Pirelli sama Kayaba. Tapi hari ini saya akan membahas GS saja. Jadi seperti yang teman-teman tahu ada produk di sana, GS Shield MF. Kalau teman-teman tahu itu adalah aki motor yang saat ini dari data OEM atau dari data pabrikan 96% kendaraan yang keluar dari pabrik itu pakainya GS. Apapun mereknya, nggak harus mobil motor Astra, let's say Suzuki atau Yamaha, itu keluar dari pabriknya itu pasti akinya GS.
gitu. Nah, lalu itu untuk tingkat OEM, original equipment market. Untuk REM ya, replacementnya, jadi akun aki ini sekitar 2 tahun 3 tahun. Terus setelah 2 tahun 3 tahun di pasar, menurut survei kami memenuhi pasar itu sekitar 48%. Jadi dari 96% itu di tahun kedua, tahun ketiga orang ganti aki. 48% atau setengah dari semua mobil motor di Indonesia itu pakainya GS. Nah, jadi GS ini adalah produk dari Jepang. Di Jepang namanya GSY, GS Yuasa, tapi di Indonesia dipisah. GS-nya di Astra, namanya jadi GS Astra, dan Yuasa jadi Yuasa seperti kita tahu. Jadi sebenarnya dia di Jepang ya, di negara aslinya itu adalah satu merek GSY. Nah, untuk di Indonesia sayangnya GS Astra ini adalah aki yang paling sering dipalsuin, paling sering diabal-abalin. Kalau teman-teman sering lihat, ada aki GS yang warnanya nggak ini, ada warna emas, ada warna apa, ada warna kuning, terus tulisannya GS-nya disingkat Gold Shine, Gold Star, Gajah Sakti, Garuda Sakti. Itu bukan yang asli. GS yang asli adalah yang kalau yang MF warna oranye, warna ungu seperti ini, dan ada tulisannya Sole Distributor by Astra Otopak. Kalau bukan Astra Otopak itu berarti GS abal-abal, dan itu kami tidak menjamin kualitasnya. Kalau untuk GS yang ini kami jamin kualitasnya minimal 2 tahun itu dalam kondisi yang motornya tidak sehat pun insya Allah bisa gitu. Untuk GS yang ada satu lagi, ini tidak bawa displaynya, ada namanya GS Gold. Itu bergaransi hingga 2 tahun dan itu biasanya umurnya 3 tahun. Jadi sebenarnya secara ekonomi itu sama aja. Aki ini harganya 200 ribuan, tapi umurnya 2 tahun 3 tahun, dibanding dengan GS abal-abal yang 100 ribu tapi umurnya cuma 6 bulan. Jadi sebenarnya lebih mending yang asli tapi bisa lebih lama dan lebih aman juga untuk listrikan motor. Dan aki GS ini kami tersedia berbagai ukuran untuk motor-motor modern, dari paling kecil itu GTZ 4V itu 3,5 ampere. Itu biasanya Honda Beat, Honda Mio standar dari pabrik itu keluarnya pakai GTZ 4V. Lalu setelah 2 tahun dia upgrade, akinya udah soak 2 tahun 3 tahun ganti jadi GTZ 5S. Itu ada contohnya, di situ ada GTZ 5S. Lalu di situ ada tulisannya GTZ 6V, produk ketiga itu untuk motor-motor dengan ISS. Sekarang lagi zaman motor ISS, idling start stop. Kalau di Honda, kalau di Yamaha SSS, start stop system, atau itu sama aja sebenarnya. Itu untuk motor yang kalau setelah 3 detik gak dipakai dia mati. Nah, itu akinya membutuhkan aki khusus, yaitu GTZ 6V, karena cycle count-nya lebih banyak. Ketemu lampu merah mati, ketemu lampu merah mati. Itu kalau pakai aki biasa, GTZ 5S atau aki yang di atasnya GTZ 7, itu bakal cepat soak. Jadi aki motor ISS harus pakai akinya aki ISS. Harganya juga masih oke kok. Di atas ini GTZ 6V ada GTZ 7S kakaknya. Ini 5 ampere, GTZ 7S itu 5,5 ampere. Biasa dipakai di motor-motor yang di balapan ini, Honda Sonic, pokoknya Honda yang 150 cc. Honda CBR 150, CB 150, Sonic, dan lain-lain. Lalu di atasnya ini ada GTZ 7V. Di atasnya 7S, 7V itu untuk khusus Maxi Yamaha. NMAX, Aerox, Lexi itu pakainya 7V. Lalu di atas 7V yang paling besar kapasitas kami punya itu namanya GTZ 8V. Itu 7,4 ampere, itu biasanya dipakai untuk di ninja-ninjaan. Ninja 2.5, R25 sampai X-Max dan Vespa Matic. Dari LS, X, Primavera sama Excel, semuanya kita pakai GTZ 8V. Seperti yang teman-teman lihat, di sini kita sedianya dari 4, 5, 6, 7, 7, 8. Jadi total ada 6. Ini yang MF. Ada lagi yang lebih ekonomis lagi, aki premium. Kalau teman-teman tahu, aki basah. Nah, kita juga ready itu dari untuk motor-motor dari mulai ranking, Alfa, kita semua untuk motor-motor yang 90-2000 awal kita masih ready semua gitu. Jadi aki GS Astra adalah aki pilihan 96% pabrikan di Indonesia. Gitu Mas. Ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Andro. Ternyata itu aki juga, kalaupun tulisannya sama, asli sama palsunya itu bisa langsung kelihatan sendiri ya, dari packagingnya ya. Iya, ada satu lagi cara untuk menentukan aki asli atau palsu. Kalau di GS di Astra, kami punya teknologi QR code. Kalau teman-teman lihat di sini,
di Yes, di bagian cover atasnya ini ada QR code. Nanti kalau ketika beli, coba di scan pakai HP-nya, Android atau iPhone, nanti itu akan keluar. Selamat, Anda telah membeli aki asli DS Astra. Kalau nggak ada, berarti palsu. Gampangnya gitu. Oke. Ini ada prevention system ya sebenarnya. Saking kami terlalu sering dipalsuin. banyak macam yang dipalsuin. Banyak yang macam. Orang kalau mau palsuin pasti memasukkan yang terbaik dong. Iya. Ya, ngapain palsuin? Iya. Ngapain nyontek ke ranking 10? iya. Nyontek ke ranking 1 gitu. Betul. Bentuknya sama, semua kayak gini. Paling dia beda warna ungunya lebih muda, lebih tua, atau kadang warnanya pink. Bentuk ininya sama Mas semua. Cuman ininya yang membedakannya. Ini produksinya GS Battery dan ininya Astra Autopa. Tapi dia nggak bisa di scan ya? Kalau dia yang palsu, kalau dia ada ininya juga nggak bisa di-scan. Oke. Karena ini adalah Unicode. Oke. Setiap aki beda-beda. Oke. Terima kasih teman-teman. Boleh bukan sekali lagi buat Mas Andro. Nanti informasinya ini banyak nih Mas Andro ya, banyak juga. Nanti kita akan tunggu teman-teman karena biasanya kalau teman-teman yang anak motor lebih mengerti tentang kebutuhannya. Siapkan komplain, boleh menerima nggak sih di sini? Silakan. Boleh. Kita terima kritik dan saran. Kritik dan saran, komplain, opini atau juga permintaan mungkin boleh. Jadi silakan kalau yang pada lewat-lewat atau yang lagi di depan sini juga boleh untuk siapa tahu ada keperluannya untuk spare part atau juga kebutuhannya dari GS Astra, dari Kayaba dan juga dari Pirelli ya. Oke. Izin kita melanjutkan kembali. Berikutnya dari Product Engineering Two Wheels Department Racing Section Supervisor Mas Muhammad Safi. Boleh tepuk tangan teman-teman. Silakan untuk yang ketiga. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Safi. Saya dari PT Kayaba Indonesia, Pabrik Shockbreaker, yang beralamatkan di Cibitung, kawasan LM 2100, Jawa Barat. Jadi menjelaskan sedikit mengenai suspensi Kayaba. Suspensi Kayaba ini adalah suspensi yang tadi di Mas Andro bilang bahwa 90% motor dan mobil buat dari pabrik itu akinya adalah GS. Nah ini mungkin lebih dari 70% motor dan mobil yang keluar dari pabrikan itu adalah shocknya Kayaba. Karena 100% Yamaha itu semuanya shocknya dari Kayaba. Jadi Bapak sama Ibu nggak usah khawatir mengenai shockbreaker, apalagi yang sudah terpampang di sini Pak, ada shockbreaker yang GP look atau mirip sama original. Jadi buatan Kayaba sama dengan buatan yang dipakai di motor maupun mobil. Itu sekilas mengenai produk yang GP look atau genuine look. Kita kalau melihat di PT Kayaba Indonesia kita ada 3 varian juga Pak. Ada tadi OC atau genuine look yang sama dengan original. Kemudian ada OZ yang dipakai buat beban berat. Jadi mungkin Bapak sama Ibu di sini ada yang ngangkut apa barang-barang berat. Nah, Kayaba ada spesifikasi tersendiri, Pak. Jadi ada tipe tersendiri untuk motor tersebut kita sediakan. Kemudian yang ketiga adalah Zeto. Zeto ini varian untuk variasi. Jadi kita melihatnya lebih ke variasi. Kemudian kalau kita melihat secara fungsi dan ketahanan dari pabrik suspensi Kayaba sendiri, kita ini adalah pabrik yang punya kiblat Jepang. Jadi Jepang itu terkenal dengan standarisasi dan pengecekan yang kuat. Jadi kalau memang standarnya tidak masuk atau tidak qualified, makanya barang itu tidak akan keluar dari PT Kayaba Indonesia. Semua produk yang keluar dari PT Kayaba Indonesia semua 100% dicek, baik secara material maupun secara kualitasnya. Mungkin itu aja sih, nanti kalau ada yang kurang-kurangnya bisa ditanyakan. Baik. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Safi. Ini teman-teman kayaknya pada lapar semuanya tentang informasi ya. Sabar ya. Tolong disiapkan pertanyaan nanti, boleh untuk Mas Andre, Mas Andro, Mas Safi, boleh semua ya. Jadi nanti tinggal menentukan aja. Saya dibantu milih boleh ya nanti ya? Boleh. Baik, terima kasih banyak. Teman-teman, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk semua yang sudah hadir, dan terima kasih juga untuk sponsor kita hari ini dan sepanjang event ini dari Pirelli, GS Astra dan juga Kayaba. Terima kasih juga untuk dukungan dari TV One, PT OMM dan Ikatan Motor Indonesia. Terima kasih. Dan saatnya kita akan memberikan hadiah untuk yang bertanya. Belum, sabar. Oh, lagi garuk. Oh ya, saya anaknya terlalu peka soalnya ya. Ya, jangan curi start sebelum itu dong ya. Oke, kita kasih pertanyaan kurang lebih mau berapa? 10, 15, 20 pertanyaan?
Yang satu dulu. Oke, pertanyaan pertama silakan untuk teman-teman dan nanti juga akan ada hadiah insya Allah ya. Kalau pertanyaannya berat dan bagus ya. Pertanyaan pertama silakan. Abang, saya pinjamin mikrofon apa gimana? Di situ aja. Selamat siang, nama saya Fernando dari Ranking. Mau bertanya untuk Pirelli. Pak, mau bertanya, kenapa produk Pirelli untuk ukuran 18 itu jarang ada di Kalimantan Tengah? 18, karena kita kan ada kita rata-rata 18 Pak. Nah itu Ya. susah sih nyarinya Pak. Itu kenapa selalu ada 17, 18, Oh, 18 itu aja Pak. ya. Ya, untuk tipe ring 18 kita memang sebenarnya ada, tapi kita belum kembangkan sampai untuk unit RE. Sampai saat ini kita kembangkan ring 18 itu untuk motor Benelli. Gitu. Ya, balik lagi. Ring 18 yang tersedia itu 140 per 70 18. Jadi motor-motor kayak Benelli, Triumph yang masih old school itu kita buat. Kemarin banyak teman-teman Ranking Jakarta juga, Pak bikinnya yang 18. Ya, saat saya tanya berapa teman-temanmu yang masih pakai ring 18, cuma 2 orang dari 20 orang. Semua sudah pada ganti ring 17 kayak gitu. Makanya kalau untuk market yang spesifik, ya kami balikin lagi ke partner kami Astra, bagaimana dengan menghadapi situasi seperti ini. Apakah mau dibuat atau tidak? Balik-balik lagi masalah investasinya sama jualannya seberapa besar kayak gitu. Oke, baik. Ditambahin aja yang pakai 18 di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jadi produksinya banyak. Banyak nggak sih Mas? Kalau kami ranking Ah? 18. Berapa? Ini kan pakai king, barangnya pendek, dia pakai 18 nggak mau 17. Oke, kesana Mas laporannya. Jadi nggak mau dia 17. Pak. Nggak mau 17. Iya, pindah ke 17 ya. Iya. Oh, ini berkaitan tinggi badan apa kebutuhan sih sebenarnya? Tinggi badan. Oh oke baik, mohon maaf kalau begitu. Oke baik, terima kasih banyak. Ditahan dulu. Pertanyaan kedua boleh? Siapa? Saya yakin di sini banyak yang pengen tahu tapi malu. Jangan malu karena langsung ketemu sama sumbernya. Jadi silakan boleh bertanya. Anyone? Kalau malu lah. Jangan malu lah. Oke, silakan dari Subuhan. Oke, terima kasih. Rekan-rekan saya adalah dari PT Subhan. Ini pertanyaan untuk GS kami ini apa? Aki ya. Kan kita mungkin nanti akan produksi apa motor, mobil segala. Kami itu mobil listrik segala macam apa? Iya. Menggunakan nanti kedepannya apa juga semua yang produksi di Indonesia kayak produksi mobil listrik menggunakan GS atau seperti apa? Oke. Untuk saat ini itu sangat bagus pertanyaannya. Kita saat ini menghadapi era perpindahan dari mesin bakar ke mesin listrik, walaupun nggak setahun 2 tahun ini, tapi masih akan datang. Pertanyaannya apakah Aki nanti tetap ada di mobil dan motor listrik? Jawabannya adalah tetap ada. Karena ini adalah tipenya aki sekunder. Jadi aki itu ada 2, aki primer, aki sekunder. Aki primer itu aki yang seperti di remote, jam tangan, di mobil listrik yang besarnya, aki yang besarnya itu yang untuk menggerakkan roda itu namanya aki primer. Itu ada, itu yang mahal, itu yang kata orang mahal banget itu harganya, itu aki primer. Aki sekunder apakah butuh di mobil listrik, motor listrik? Tetap butuh. Jadi di bawahnya itu yang beratnya itu aki primer, baterai primer, yang di atasnya itu adalah aki sekunder untuk menggerakkan hal-hal seperti biasa di motor kita. Lampu-lampu, speedometer, ECU itu tetap perlu aki primer Pak. Jadi sampai untungnya walaupun nanti ada peralihan kalau jadi ke mobil motor listrik, aki sekunder tetap dibutuhkan karena ketika motor mobilnya mati, semua sistem kan masih ada yang hidup dikit-dikit ya. Untuk alarm atau apa itu masih membutuhkan aki sekunder. Dan itu kami dari Astra pasti sudah melihat visionnya ke depan. Nanti mobil motor Astra, kalau nanti kita Astra bikin kendaraan listrik, akinya insya Allah pakai GS Astra itu karena kualitasnya sesuai. Jadi untuk mobil motor listrik akinya masih sama kok. Kalau mau lihat Hyundai Ioniq atau apa, itu akinya sama aja sama mobil-mobil bensin. Jadi aki sekunder tetap dibutuhkan di masa depan gitu. Oke, terima kasih, cukup jelas. Oke, yang lapar lagi yuk, boleh silakan. Birong. Yang lain, teman-teman silakan. Yang dari daerah.
yang dari daerah Jekan Raya, Pak Handut. Silakan. Masih ada slot nih, buruan. Pilih teman-teman yang nanya apa saya nanya nih? Teman-teman dulu dong. Nanyain Aki, nanyain Mbak, nanyain shockbreaker, bisa didaur ulang nggak, bisa diganti baru nggak, bisa dapat diskon nggak, gitu boleh dong semuanya dong. Promo hari ini ada nggak Pak? Gitu. Yeah. Oh iya. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Rahmat dari JOC. Ini dari mau nanya ke Bro Sapi, tapi ini kan ada dari Sokayebe itu banyak yang tembakan. Nah, banyak yang tembakan Pak, banyak replika lah. Soalnya di Palangkaraya ini banyak yang dapat kayak gitu. Cara membedakannya bagaimana? Terus apakah Sokayebe ini apabila sudah bocor, apa bisa diperbaiki seperti motor-motor biasa atau nggak bisa diperbaiki lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Yang tadi sempat Pak Sandro bilang bahwa jika ada tiruan, berarti yang ditiru itu bagus. Ya nggak? Betul? Baik. Jadi sebelumnya saya tanya, itu yang ditiru apa? Potong depannya itu, yang di bawah. Nah, Ya, baik. Jadi memang untuk membedakannya apakah itu asli atau tidak sebenarnya gampang. Kalau punya Sokayebe kalau asli itu cocorannya nyatu. Nah, itu yang tiruan. Seperti ini Pak ya. Jadi ini adalah yang asli. Kalau yang asli pasti dia nyatu dong Pak. Nah, coba cek yang tadi dibilang itu adalah tiruan. Itu kemungkinan besar ini nggak nyatu. Kalau memang benar dia nyatu dan dia memakai logo Kayaba, itu bisa bermasalah. Tidak ada. Ini untuk yang di belakangnya seperti ini, ada Kayaba Zeto. Ada Kayaba Zeto-nya di belakang. Di depan ada endorse-nya Kayaba. Oke, terima. Oke. Mas Syafi'i izin masalah perbaikan Mas Syafi'i. Siap. Untuk perbaikan suspensi depan bisa. Ya, kalau suspensi depan kita cenderung memang breakdownable atau bisa dibongkar pasang. Memang kita partnya kalau dibongkar kan partnya bagaimana? Ada di Yamaha genuine part ada. Nah itu kan part-part yang memang part yang dipakai di Kayaba adalah part-part yang dijual di genuine. Jadi bisa untuk shock depan. Beda lagi dengan shock belakang. Shock belakang yang dipakai buat harian itu secara kualitas tidak boleh dibongkar. Kalau dibongkar kemudian ada tuh di ribbon ulang. Shocknya di ribbon ulang, dibongkar coltingnya, kemudian diganti oli yang lebih kental, dipasang lagi, digoreng lebih empuk lagi. Memang secara sepintas atau sesaat pada saat itu memang dia sepertinya lebih empuk. Tapi secara kualitas untuk jangka panjangnya kita tidak tahu dan kita tidak bisa menjamin. Selain itu garansinya pun juga hilang. Mungkin cukup ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Mas ada dua lagi yuk. Ini ketemunya belum tentu tahun depan. Mumpung hari ini mending tanya aja, ya nggak sih? Nelfon service center lama diangkat mending sama orangnya langsung ya nggak? Pak diskon dong Pak, beli 10 nih. Buruan, kali bisa. Mbak mau nanya? Serius ini ada? Kalau nggak ada saya tutup sesi tanya jawabnya. Oke, tidak ada yang bertanya ya? Oke, aman ya? Awas nih kalau ngomong di belakang, nggak suka. Soalnya banyak temen yang kayak gitu. Asik. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan saya yakin mudah-mudahan informasinya cukup dan jelas tentang bagaimana kita memilih dan juga menggunakan. Tadi ada ciri-cirinya juga.